Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Renungan kita pada hari ini diambil dari Efesus pasal yang ke-6, ayat 1-9. Judul renungan kita pada hari ini adalah untuk orang tua. Saya sudah bertemu dengan banyak anak muda yang bergumul dalam relasi mereka terhadap orang tua. Di satu sisi mereka ingin menghormati ayah dan ibu mereka, tapi di sisi lain mereka berhadapan dengan realita yang sulit. Ada ayah yang tidak bertanggung jawab serta menelantarkan keluarganya. Atau ayahnya pemabuk, tidak setia dengan pasangan, sering bertindak kasar serta otoriter. Atau berhadapan dengan ibu yang kepahitan, pemarah, serta tidak menunjukkan rasa hormat terhadap pasangannya. Anak-anak yang dibesarkan dalam keluarga yang demikian tentunya tidak mudah menaati dan menunjukkan rasa hormat terhadap orang tuanya. Firman Tuhan sudah sangat jelas bahwa setiap anak diperintahkan untuk menghormati ayah dan ibunya. Ini berkali-kali ditegaskan baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Anak-anak diminta menaati orang tuanya karena itulah yang Tuhan kehendaki. Jadi tindakan ini dilakukan karena kita menaati Tuhan. Artinya banyak orang tua yang berperilaku tidak benar dan tidak pantas. Namun, anak-anak diharuskan tetap menghormati mereka. Idealnya firman ini tidak hanya tertuju pada anak-anak kita, namun juga pada orang tua tentang bagaimana memperlakukan anak-anaknya. Itulah sebabnya para orang tua diminta untuk hidup benar agar dapat mendidik anak-anaknya menurut ajaran Tuhan, serta tidak melakukan tindakan yang membuat hati anaknya dipenuhi amarah dan kepahitan. Ketika orang tua menjalani hidup yang mentaati Tuhan, maka anak-anak mereka pun memiliki teladan untuk diikuti dan dihormati, sehingga mereka menjadi anak-anak yang diberkati Tuhan. Anak-anak diperintahkan untuk menghormati dan menaati orang tuanya. Orang tua bertugas untuk menjalani hidup yang mendatangkan rasa hormat. Oke, kita lihat pembahasannya ya. Betapa penting didikan orang tua sehingga menentukan masa depan seseorang. Oke, mari kita lihat. Efesus pasal yang ke-6, ayat 1 sampai yang ke-9. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata daripada janji ini. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi, dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. Dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, dia akan menerima balasannya dari Tuhan. Dan kamu tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka, dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan kamu, Tuhan kamu ada di sorga dan dia tidak memandang muka. Pertanyaan ini penting ya. Haruskah anak 100% taat kepada orang tua? Banyak mayoritas ngomong langsung jawab iya ya. Nah kita lihat ya, nanti seperti apa. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan karena haruslah demikian. Menaati orang tua adalah termasuk hukum yang kelima dalam Dasatita. Ya. Atau Dasatita lebih tepatnya mengatakan hormatilah ayahmu dan ibumu. Nah, itu di ayat 2 ya. Kita lihat ya. Bahkan kalau dalam urutan Dasatita itu kan ada yang mengatur hubungan vertikal dan horizontal ya. Kalau hubungan horizontal itu maksudnya hubungan antar sesama manusia. Kalau vertikal itu antara manusia dengan Allah. Nah, Dasatita yang kelima ini menjadi urutan yang pertama dari Dasatita yang mengatur hubungan antar manusia. Jadi kalau hormatilah ayahmu dan ibumu diletakkan yang paling utama dalam hubungan antar manusia, maka haruslah menghormati kedua orang tuanya ini sangat penting. Nah ini kita lagi menjawab ya. Apakah kita harus menaati orang tua secara 100% mutlak? Jawabannya tidak. Loh, ngajari anak jadi kurang ajar lah. Enggak ya. Karena begini,
Yang harus ditaati itu adalah, baca baik-baik ayat 1 ya. Taatilah orang tuamu apa? Di dalam Tuhan. Betul ya? Jadi yang harus ditaati itu yang di dalam Tuhan. Kalau orang tuanya nyuruh sesuatu yang tidak di dalam Tuhan, tidak perlu ditaati. Jadi misalkan orang tua mengajak anaknya untuk berpartisipasi dalam kejahatan yang sudah direncanakan, misalkan ya. Misalnya mau menipu orang kaya. Wah, ini mau melakukan film heist gitu ya. Nipu orang kaya, ya toh? Maka hal ini harus tidak ditaati. Jikalau orang tuanya ngajak mabuk-mabukan, iya toh? Ini jelas tidak boleh ditaati. Jadi apakah anak harus 100% taat kepada orang tua? Tidak. Tidak harus. Kecuali kalau orang tuanya sudah di dalam Tuhan. Karena cinta kita terhadap Tuhan itu harus lebih tinggi dari cinta kita terhadap orang tua. Kenapa kok demikian? Karena orang tua kita adalah orang tua yang berdosa. Benar ya? Di artikel tadi disinggung orang tua yang pemabuk, pemalas, maki-maki. Apakah terhadap orang yang seperti itu perlu kita teladani, perlu kita taati? Jawabannya kan tidak. Nah, tapi kalau kita lihat Tuhan kita adalah pribadi yang kudus, suci, mulia. Apakah itu adalah pribadi yang mutlak harus kita taati? Jawabannya adalah iya. Karena Tuhan tidak mungkin berubah dan dia tidak mungkin berdosa. Jadi cinta kita terhadap Tuhan, sekali lagi, harus lebih tinggi daripada cinta kita terhadap kedua orang tua kita. Poin yang kedua, peran orang tua dalam kehidupan anak. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Saudara, jikalau usia kita diperkenanan Tuhan hidup selama sampai 60 tahun gitu misalkan ya. Maka 20 tahun pertama dalam kehidupan kita, ya ini 33% kehidupan kita ya. Setidaknya bersama dengan orang tua. Karena anggapannya mungkin umur 20-an ke atas sudah kerja, merantau kemana-mana gitu ya. Anggapannya kayak gitu. Jikalau hubungan kita dengan orang tua itu tidak bagus, tengkar terus gitu ya, maka setidaknya kita kehilangan 33% dari kehidupan kita yang tidak bahagia di muka bumi ini. Benar ya? Nah, sedangkan memiliki hubungan yang baik dengan cara menghormati ayah dan ibu adalah cara terbaik untuk membuat hidup kita bahagia. Jika seorang itu bahagia, maka bisa berdampak pada usia. Itulah sebabnya supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Karena jika kebahagiaan itu menjauh dari kehidupan kita, maka sakit penyakit akan datang menggantikannya. Pasti akan menggerogoti usia kita. Ini berlaku secara umum. Jadi kalau orang tuh tidak bahagia hidupnya ya, selalu merengut terus, tidak pernah tertawa, tidak pernah tersenyum, orang lain tersenyum, dia diem aja. Orang lain tertawa terbahak-bahak, mungkin dia senyum sedikit, tapi tidak bisa menikmati kehidupan. Nah, orang-orang model kayak gini, ini stres ini ya, orang kayak gini nih ya. Jadi agak unik, tapi ya agak berbahaya dalam pengertian bisa-bisa Anda kurang bisa menikmati kehidupan ini, kurang berbahagia, dan akibatnya sakit penyakit datang menghampiri Anda. Oke? Nah, saudara, efek disfungsi parenting. Disfungsi parenting itu adalah orang tua yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya terhadap kondisi psikologis anak. Adalah bisa mendapatkan kasih sayang semu atau pseudofilia di tempat lain. Dan ini bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk tujuan jahat. Maksudnya gini ya, saya pernah lihat anak itu selalu dikekang terus gitu ya. Terus kemudian setiap kali dia pulang, papanya tuh dia lihat mabuk-mabukan, terus memukuli dia. Waduh, wis gak karu-karuan lah. Nah, kemudian ini ceritanya film kalau nggak salah ada di Finlandia kalau nggak salah ya. Finlandia atau Norwegia.
atau Swedia ya. Pokoknya daerah Skandinavia sana lah. Nah, kebetulan dia berteman dengan seorang imigran ya. Imigran dari Mesir kalau nggak salah waktu itu. Nah, kemudian sekolah, kuliah sama-sama apa gini gitu ya. Nah, ternyata hubungan yang buruk dengan orang tua itu membuat dia itu tidak nyaman ketika setiap kali pulang rumah. Sehingga dia lebih banyak bergaul erat dengan orang dari imigran Egyptian ini ya. Nah, dengan bergaulnya dia erat dengan orang Egyptian ini. Orang Egyptian ini kemudian menanamkan doktrin-doktrin fundamentalis radikal gitu ya, ke dalam dirinya. Yang terjadi adalah dia terobsesi menjadi pengantin bom bunuh diri. Itu yang terjadi. Dan karena apa? Karena dia merasa di dalam keluarga dia tidak bisa diterima, tapi bersama dengan orang Egyptian ini dia merasa kehadirannya dihargai. Sehingga dia akan memberikan apapun yang orang Egyptian ini minta. Itu yang saya katakan pseudofilia, yaitu kasih sayang yang semu. Dia menemukan kasih sayang mungkin di tempat lain, bukan di keluarga, tapi itu semu. Dan ini bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Contohnya tadi ya, diambil sebagai pengantin bom bunuh diri, direkrut supaya jadi orang yang bawa bom kemudian bunuh diri. Kondisinya seperti itu. Jadi inilah salah satu contoh dari efek disfungsi parenting. Sehingga akan memengaruhi kondisi psikologis anak. Dan akibatnya dia akan menjadi korban. Jadi hati-hati ya. Bagaimana peran orang tua dalam kehidupan anak ini sangat-sangat hati-hati. Karena begitu salah asuhan, itu bisa sangat mempengaruhi nasib anak-anak itu ke depannya tuh, masa depan itu sangat dipengaruhi oleh program atau cara bagaimana orang tua mendidik anak. Oke, lanjutnya. Dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Lah kok bisa bapak-bapak ditegur jangan bangkitkan amarah ini maksudnya apa? Mungkin saya mencoba memahami dalam konteks modern seperti ini ya. Jadi misalnya, banyak ayah ingin anaknya itu meniru dirinya. Jadi misalnya ayahnya dokter, dia paksa anaknya itu sekolah dokter. Ayahnya pengacara terkenal, dia paksa anaknya itu jadi pengacara terkenal. Padahal, ya kalau ya mau jadi dokter, lihat darahnya pingsan, iya toh. Bakatnya tuh bukan di sana, tapi bakatnya mungkin ada di seniman, iya toh. Entah itu seniman musik atau seniman rupa. Jadi beda. Jadi kalau misalkan ayahnya melihat orang gitu ya, mungkin dia langsung tahu, waduh, ini kira-kira lambungnya sakit. Nah, mungkin ya. Jadi sensitivitas diagnosa terhadap penyakit itu, gak diragukan, sangat-sangat hebat. Tetapi sang anak ini sensitivitasnya di bidang lain. Kalau ada orang nyanyi, gitu ya. Terus kemudian langsung dia tahu nadanya itu apa, main di kunci mana. Terus nggak usah disuruh, nggak usah apa ya, ada not balok atau apa, nggak perlu. Langsung dia, kalau ada piano langsung bisa jari jemarinya tuh main. Kalau ada gitar, langsung dia tuh ambil gitar langsung memetik. Tanpa adanya suatu panduan tertentu. Itu insting yang dia miliki. Memang dia di dalam darahnya itu mengalir darah seniman. Mungkin dari ibunya, mungkin bisa juga. Nah, kalau ayahnya, saya teruskan ya ceritanya. Kalau ayahnya ini tetap, maksa ya. Pokoknya, kamu nggak lihat ayah tak? Ayah jadi dokter nih sukses. Kamu mau jadi seniman itu mau jadi apa? Wah, seolah-olah merendahkan pekerjaan seorang seniman. Padahal, kalau di Indonesia ini seniman musik yang kaya-kaya juga banyak gitu ya toh. Nah, jadi kalau misalkan hal ini tidak selesai, maka ini akan membangkitkan amarah seperti dalam firman Tuhan katakan ya, membangkitkan amarah di dalam hati anak-anak. Jadi mungkin salah satu contoh ya, yang
ya muncul dalam pemikiran saya ya. Nah, kemudian yang menariknya itu adalah kalimat berikutnya. Tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Nah, ini yang paling penting. Hal yang paling penting yang harus seorang ayah lakukan itu adalah mendidik anak dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Mendidik anak dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Nah, itu adalah hal yang harus. Sifatnya itu harus. Jadi apa fungsi seorang ayah, apa fungsi seorang ibu? Yaitu mendidik anak dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Jadi kalau orang itu entah jadi apa ya, entah jadi seniman kayak, entah jadi dokter, pengacara, selama koridornya benar yaitu ajaran dan nasihat Tuhan itu ada di dalam hidupnya, maka dia mau jadi apapun, Tuhan akan sertai. Jangan khawatir. Kita tidak usah memaksakan anak itu jadi A, jadi B, jadi C, tidak usah perlu dipeksa-peksa. Tapi yang penting adalah satu hal yang pastikan ini, anak itu hidup di dalam ajaran firman dan tetap bertekun di dalam nasihat Tuhan. Itu yang paling penting. Oke? Ayat 5. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar. Jadi ayat ini ngajari orang untuk selalu hormat pada atasannya. Jangan bersikap kurang ajar pada atasan kita. Ada banyak macam-macam ya, alasan kita untuk bersikap kurang ajar. Mungkin karena kita lihat atasan kita, alah, kurang berpengalaman. Kita lo kerjanya sudah 20-30 tahun, dia kerjanya perusahaan 5 tahun. Ngerti apa sih? Nah, meremehkan. Atau usianya yang jauh lebih muda. Tadi kan pengalaman. Karena sekarang usianya. Jadi bisa saja pengalamannya itu lama, tapi usianya lebih muda. Bisa aja kan? Nah, itu juga bisa merendahkan. Alah, usianya berapa sih? Sama saya, tuaan saya kok. Saya lebih banyak makan asam garam daripada dia. Wah, misalkan kayak gitu ya. Yang ketiga, kita mungkin merasa tersinggung. Karena kenapa kok bukan kita yang naik? Tetapi kok posisinya itu kok dia yang naik. Nah, itu bisa membuat kita bersikap kurang ajar terhadap atasan. Jadi, hati-hati. Hendaklah hamba-hamba itu taat kepada tuannya. Ya toh? Taat seperti apa gambarannya? Taat dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jadi jangan sampai perilakumu yang kurang ajar terhadap tuanmu atau atasanmu, itu nanti mencoreng statusmu itu sebagai orang pengikut Kristus. Gitu. Karena Paulus ini berbicara pada pengikut Kristus. Seperti kamu taat kepada Kristus. Benar ya? Seperti kamu taat kepada Kristus. Berarti ini kan yang diajak bicara kan orang percaya Tuhan. Statusnya Kristen. Nah, statusnya Kristen, orang percaya Tuhan, tetapi dalam perilakunya di tempat kerja, itu tidak menghormati orang lain. Nah, ini kan jadi batu sandungan. Tidak menjadi garam dan terang dunia. Ini bahaya nih. Nah, ini kita bicara lagi lanjutannya ya. Ketulusan dan kesungguhan melakukan kehendak Tuhan. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang. Jadi ketaatan manusia atau manusia itu tadi menghormati tuannya, menghormati majikannya, itu tidak boleh secara munafik atau pura-pura. Harus muncul dari ketulusan. Terus kemudian ya, perhatikan kalimat yang berwarna biru. Sebagai hamba-hamba Kristus dengan segenap hati. Jadi maksudnya gini, kalau engkau itu taat pada Tuhanmu, kalau engkau itu sungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhanmu suruh terhadap dirimu, maka hendaklah kamu tulus mentaatinya, sama seperti seorang hamba Kristus dengan segenap hati itu mentaati kehendak Tuhan. Jadi orang yang benar-benar melakukan kehendak Allah, yang benar di mata Tuhan, itu adalah orang yang benar-benar tulus hati, gitu. Artinya, tulus hati artinya apa? Entah ada orang lihat atau orang lain tidak lihat, maka dia tetap melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena seringkali gini ya, hubungan atasan bawahan ya.
Itu seperti gambaran berikut nih. Ada orang lihat uang jatuh. Karena ada CCTV, maka nggak mau ngambil. Tapi besok CCTV ini diperbaiki. Rusak. CCTV nggak ada toh. Nah, orang lain tak lihat juga nggak ada. Waduh, langsung ada uang jatuh, diambil uangnya. Nah, ini berarti apa ya istilahnya ya? Anda itu melakukan etika itu berdasarkan situasi. Kalau misalnya ada pengawas, oke. Kalau misalkan bos tidak ada, gak oke. Repot. Ini berarti tidak melakukannya itu dengan tulus hati. Hal yang sama juga terjadi ketika berkendaraan ya. Apakah kita itu hanya taat ketika ada polisi yang jaga, atau ketika tidak ada polisi yang jaga, maka ada lampu merah, langsung tetap terabas. Alasannya polisi tidak ada kok. Ini esensi ini bukan ada atau tidak ada polisi ya. Karena apa yang kita lakukan tuh bisa membahayakan nyawa kita dan orang lain. Betul ya? Sama seperti adanya CCTV dan tidak. Saudara, esensinya itu bukan ada atau tidak ada CCTV. Esensinya itu ketika Anda mengambil uang yang bukan milik Anda, itu namanya mencuri. Dan mencuri itu melanggar firman Tuhan. Ini nih gitu. Jangan pakai bahasa yang dihaluskan. Wah, saya mengamankan milik teman saya. Oh iya, mengamankannya selamanya. Boleh mengamankan selamanya itu ya sama ya mencuri namanya. Pakai bahasa-bahasa yang dipelintir-pelintir aja. Mengamankan uang teman saya. Repot ini. Iya toh? Oke, lanjut. Oh, sebentar. Saudara perhatikan ayat 7. Ayat 7 tadi belum dibahas ya. Ayat 7 dikatakan ini. Yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang yang melayani manusia dan bukan Tuhan. Jadi orang yang tulus, hamba-hamba Kristus itu melakukan segala pelayanannya. Itu dengan kesungguhan sama seperti untuk Tuhan dan bukan manusia. Saudara, kalau Anda taat terhadap Tuhanmu, ya toh, itu apa namanya? Seperti orang yang melayani Tuhan. Jadi benar-benar all out. Benar-benar kerja tuh 100%, nggak ada yang apa tuh namanya setengah-setengah gitu loh, 100%. Ayat 8 ya. Kamu tahu bahwa setiap orang baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, dia akan menerima balasannya dari Tuhan. Saudara, ini suatu berita penghiburan yang luar biasa ya. Untuk berbuat sesuatu yang baik, seseorang itu tidak perlu harus memiliki status yang bagus terlebih dahulu. Apa sih maksudnya status yang bagus tuh? Dalam hal ini status yang kurang bagus itu adalah gini ya. Kan jadi hamba. Jadi hamba atau jadi budak bagi orang lain. Itu di zaman abad pertama itu legal. Ya. Jadi ketika seorang itu menjadi hamba orang lain, maka kebebasannya kan terbatas toh. Namanya hamba itu terbatas. Dibatasi oleh kekuasaan tuannya. Tetapi kebebasannya yang terbatas ini itu tidak membatasi dirinya untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhannya. Itu loh. Jadi kan ada orang Kristen yang statusnya hamba. Sekalipun dia itu kuasanya terbatas, karena dibatasi oleh atasannya. Tapi janganlah kiranya ketika kita memberikan yang terbaik, bekerja yang terbaik, itu juga terbatas. Hendaklah itu adalah all out. Tanpa batas, gitu ya. Nah, terhadap orang-orang dengan mentalitas yang seperti ini, mentalitas di mana sekalipun kondisi tertekan, tetap memberikan yang terbaik. Kepada orang-orang yang seperti ini, Tuhan berjanji akan ada upah bagi mereka yang melakukan hal baik. Artinya, mereka menerima balasan atas apa yang mereka lakukan. Jadi kalau mau berbuat baik, tidak perlu tunggu ada orang lihat atau tidak. Karena jika kita memiliki motivasi yang seperti itu, kita sudah mendapatkan upahnya. Kalau kita mendapatkan upahnya, ya berarti Tuhan tidak berusaha lagi perlu membalaskan upahnya kepada kita. Karena orang lain sudah menghargai tindakan kita. Gitu loh. Saudara perhatikan ini baik-baik ya. Ketika saudara itu pengen berbuat baik dan dilihat orang, dan ternyata keinginan saudara dituruti Tuhan.
Wah, banyak orang muji-muji saudara apa. Ya itu kamu sudah mendapatkan upahnya. Tapi kalau Anda berbuat baik, terus tidak ada satu orang pun yang muji. Tidak ada satu orang pun yang tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Tapi jangan khawatir. Apa yang kau dapat nanti di surga, engkau mendapatkan pujian dari Tuhan langsung. Saudara mana yang lebih senang? Mendapatkan pujian dari orang lain? Atau mendapatkan pujian langsung dari Tuhan? Mendapatkan pujian daripada orang lain membuat Anda terkenal di bumi ini. Tetapi belum tentu Anda terkenal di surga nanti. Tapi, kalau Anda membiarkan Tuhan itu memuji Anda, karena Anda tidak mengharapkan pujian bagi orang lain, itu artinya Anda melakukan perbuatan baik dengan hati yang benar-benar tulus. Oke, ayat 9. Penilaian Tuhan yang tidak memandang muka. Dan kamu tuan-tuan perbuatlah demikian juga terhadap mereka. Mereka itu adalah hamba-hamba ya. Jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di sorga. Dan dia tidak memandang muka. Saudara, ayat 9 ini maksudnya apa sih? Maksudnya gini ya. Saling hormati juga berlaku bagi sang pemilik budak. Tidak berarti sudah memiliki budak, lalu bisa bertindak seenaknya sendiri terhadap budaknya. Kenapa kok ini perlu diingatkan? Karena ada banyak pemilik budak, terutama di orang Romawi pada umumnya. Itu kalau budak sudah dibeli, maka pihak Romawi itu sak suka nih hati ya. Oh sudah dibeli kok, dianggap sebagai barang. Wah, disuruh aneh-aneh lah, disuruh menderita. Wah, tak karu-karuan lah. Jadi perilaku seperti ini ditentang oleh ayat 9. Tuhan mereka yang budak, dan Tuhan kamu yang adalah Tuhan, itu juga ada di sorga sama, gitu loh. Jadi jangan pernah menyangka bahwa karena statusnya kamu yang lebih tinggi secara sosial di hadapan orang lain, maka kita berhak melakukan semena-mena terhadap orang lain. Jangan. Ingat, Tuhan yang kita percayai, itu Tuhan yang tidak memandang muka. Siapa yang salah, itu dia dihukum. Tidak ngurus, kamu Tuhan, dia budak, kamu salah, walaupun Tuhan, sikat hukum. Kamu budak, walaupun tapi kamu benar, tetap dibebaskan. Itu yang terjadi. Manusia mungkin seringkali memandang muka, tetapi ingatlah, Tuhan tidak memandang muka. Oke, renungan kita pada hari ini sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.